Halo, halo. Ya, ini dengan saya, Alvina Ridhomayanti, kembali hadir untuk sedikit menjelaskan tentang energi relativitas. Nah, langsung saja kita mulai di videonya. Selain besaran kinetika seperti waktu dan jarak, besaran-besaran dinamika yang sering melekat dalam konsep mekanika juga bersifat relatif bagi pengamat pada kerangka tertentu. Sebagai contoh, massa benda tidak lagi mutlak, tetapi menjadi sebuah besaran yang relatif. Sebagaimana postulat Einstein yang kedua, yaitu laju cahaya merupakan sama bagi semua pengamat. Tampaknya akan sulit sekali untuk menggerakkan benda mencapai kelajuan cahaya. Mengapa bisa seperti itu? Kata kuncinya ada di massa benda. Massa benda bertambah besar ketika benda bergerak atau diamati oleh pengamat yang relatif bergerak terhadap benda. Bayangkan, kalau kita mempunyai sebuah benda bermassa M, kemudian ditarik dengan F tertentu sehingga benda bergerak. Saat itu massa benda akan ikut bertambah besar. Itu artinya untuk mempercepat benda diperlukan gaya yang semakin besar dan akan butuh gaya yang luar biasa besar untuk mencapai kelajuan benda sama seperti cahaya. Tampaknya postulat kedua Einstein ingin menunjukkan bahwa batas dari kelajuan di jagat raya ini merupakan kelajuan cahaya. Oleh karena itu, marilah kita analisis energi relativitas. Energi relativitas merupakan perkalian massa dan juga kuadrat kecepatan mutlak. Pada energi relativitas ini memiliki kemungkinan bahwa energi dan massa dapat setara, sehingga pada hukum kali ini juga disebut hukum kesetaraan massa energi Einstein. Energi relativitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang dikatakan sebagai energi diam. Energi diam ini bisa dikatakan energi waktu lagi istirahat atau lagi rehat. Energi ini simbolnya N0. Arti dari energi diam ini massa yang berubah menjadi kecepatan cahaya. Jadi, definisinya di sini kalau ada suatu massa yang berubah menjadi energi, itu disebut energi diam. Nah, yang kedua ada energi relatif atau energi total yang disimbolkan dengan E. Energi total ini dirumuskan akan sama dengan massa relatif di C kuadrat. Kemudian kalau dihubungkan energi relatif ini akan sama dengan energi diam per akar 1 min F kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik ini disimbolkan dengan EK. Kalau dirumuskan, EK ini akan sama dengan energi relatif dikurang dengan energi diam. Energi relativitas ketika sebuah partikel atau benda dalam keadaan diam, partikel tersebut memiliki energi diam yang ditunjukkan dengan perkalian massa diam dengan kuadrat kelajuan cahaya. Tentunya, energi ini bukanlah energi potensial kimia yang tersimpan dalam benda. Jika benda bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya, energi total benda membesar, sama halnya seperti massanya yang ikut membesar. Energi ini sering pula disebut sebagai energi relativitas benda. Selisih energi relativitas terhadap energi diamnya merupakan energi kinetik benda. Secara matematis, energi relativitas dapat dituliskan sebagai berikut. Keterangan untuk persamaan rumus di atas adalah N0 merupakan energi diam, E menunjukkan energi relativitas atau energi total, dan EK menunjukkan energi kinetik yang dimiliki partikel saat bergerak.
kalau tadi kita bahas materi dasar energi relativitas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang soal-soal relativitas. Nah, oke, langsung saja simak soal tentang energi relativitas. Nah, jadi di sini ada contoh soal. Sebuah benda mempunyai massa diam 4 kg. Jika benda tersebut bergerak dengan kecepatan 0,6 c, maka tentukan energi diam benda, energi relativitas, dan kinetik benda. Nah, kita cari yang pertama yaitu energi diam benda. Di sini diketahui MO-nya atau massa diam itu nilainya 4 kg. F-nya atau kecepatannya di sini 0,6 c. Dan C-nya itu bernilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, untuk mencari energi diam itu menggunakan rumus E0 sama dengan M0 dikali dengan C kuadrat. Nah, nilai dari M0 yaitu 4 kg ini, dan nilai dari C itu 3 dikali dengan 10 pangkat 8 itu dikuadratkan. 4 dikali dengan hasil dari kuadrat 3 dikali dengan 10 pangkat 8 itu hasilnya itu 9 dikali dengan 10 pangkat 16. Kenapa di sini 16? Karena 8 dikali dengan 2. Jadi kalau ada yang seperti ini itu dikalikan ya pangkatnya. Nah, jadi menghasilkan 16. Nah, hasilnya adalah 4 dikali dengan 9 itu 36 dikali dengan 10 pangkat 16. Nah, itu untuk energi diam. Nah, untuk energi total yaitu energi total sama dengan E0 per akar dari 1 dikurang dengan V kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini nilai dari E0-nya itu 36 dikali dengan 10 pangkat 16. Jadi di sini 36 dikali 10 pangkat 16 per akar dari 1 dikurang dengan F kuadrat yaitu 0,66 dikuadratkan per nilai dari C yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 itu juga dikuadratkan. Nah, di sini 36 dikali dengan 10 pangkat 16 per akar dari 1 dikurang 0,36. 0,36 ini hasil dari ini. Nah, 36 dikali dengan 10 pangkat 16 per akar dari 0,64. Nah, 0,64 ini dari mana? Nah, ini hasil dari 1 dikurang dengan 0,36. Gitu ya. Lanjut. Nah, di sini 36 dikali dengan 10 pangkat 16 per 0,8. 0,8 ini nilai dari akar dari 0,64. Lanjut, 36 dikali dengan 10 pangkat 16 per 8 dikali dengan 10 pangkat min 1. Kenapa di sini pangkat min 1? Karena ada satu angka di belakang koma gitu. Nah, 36 dikali dengan 10 pangkat 16 per 8 dikali dengan 10 pangkat min 1 itu hasilnya 4,5 dikali dengan 10 pangkat 16. Nah, di sini pangkatnya itu 16 dikurang. Jadi ini pangkat 16 dikurang dengan min 1. Nah, 16 dikurang dengan min 1 itu jadinya 17. Kenapa? Karena ketika min ketemu min itu menghasilkan positif. Jadi di sini 17. Nah, untuk mencari energi kinetik yaitu EK atau energi kinetik sama dengan energi total dikurang dengan energi diam benda. Nah, di sini sudah diketahui energi totalnya yaitu 4,5 dikali dengan 10 pangkat 17. Dan energi diamnya yaitu 36 dikali dengan 10 pangkat 16. Jadi di sini 4,5 dikali dengan 10 pangkat 17 dikurang dengan 36 dikali dengan 10 pangkat 16.
menyentarakan ini, jadi kita ambil pangkat dari sini dan menghasilkan 45 dikali dengan 10 pangkat 16 dikurang dengan 36 kali dengan 10 pangkat 16 menghasilkan 9 dikali 10 pangkat 16. Begitu guys. Jadi hasil dari energi diam benda yaitu 36 dikali dengan 10 pangkat 16 dan hasil dari energi total yaitu 4,5 dikali 17. Hasil dari energi kinetik yaitu 9 dikali 10 pangkat 16. Begitu.